Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniarti dengan NIM S1R02310122. Saya dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan presentasi website yang sudah saya buat pada mata kuliah Bahasa Pemrograman. Yuk langsung simak presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode website di website saya ini. Ada kode PHP dan juga kode JSON. Nah, sebelum kita menjelaskan kode-kode ini, pertama saya ingin menampilkan hasil website yang sudah saya buat. Nah, di sini ada beberapa menu, ada 4, yaitu ada menu barang, tambah barang, pembayaran, dan juga laporan. Nah, selain kita bisa mengklik di bagian sini, kita juga bisa mengkliknya langsung di navigasi yang sudah saya buat ini. Seperti ini. Di sini ada di bagian barang, ini ada daftar barang yang bisa kita hapus, bisa juga kita edit sesuka hati kita. Nah, kemudian ini ada tambah barang baru, kita bisa menambahkan barang yang nantinya pastinya akan langsung masuk ke bagian barang tadi. Kemudian ada pembayaran. Nah, seperti ini. Kita misalnya ingin membeli barang sepatu, jumlahnya 2. Nah, kemudian jumlah uangnya misalnya 500.000. Kita bayar, maka akan keluar resi dan bisa dicetak juga. Kemudian lanjut ke laporan. Tadi kita sudah membayar, maka pembayaran tersebut akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan ini. Tadi kita membeli sepatu 2 dengan harga 500.000 dan di laporan ini juga bisa dihapus, bisa diedit, dan bisa disimpan, dan juga bisa dicetak laporan keuangannya. Dan di sini juga ada grafik total penjualan. Kita lanjut ke kodenya. Nah, di sini ada kode-kode yang saya gunakan. Ini kode utama yang saya gunakan untuk agar kita bisa menampilkan menu yang di bagian ini. Menu ini kodenya adalah ini. Nah, kemudian di bagian menu ini tadi kita ada home, status, new, dan list. Jadi di sini saya menggunakan kode PHP 4, yaitu ada barang titik PHP, yaitu yang ini, kemudian tambah titik PHP yang ini, kemudian pembayaran titik PHP yang ini, dan juga laporan titik PHP yang ini. Dan kemudian ada data JSON-nya juga, yaitu barang titik JSON, kemudian keuangan titik JSON, laporan titik JSON, dan juga transaksi titik JSON. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kode-kode pada bagian menu utama atau kode utama. Nah, di sini yang pertama ada PHP declare strict type sama dengan 1. Ini artinya adalah mengaktifkan mode strict typing di PHP. Nah, tipe data pada parameter fungsi harus benar-benar sesuai. Misalnya string, in, dan lain-lain. Kalau misalnya tidak cocok, maka kode ini akan error. Nah, dengan kita menuliskan ini pada kode website kita, maka ini membuat kode kita akan menjadi lebih aman. Nah, kemudian ini ada menu utama dan juga submenu. Nah, kemudian pada bagian ini dashboard dan produk. Nah, di dashboard ini mempunyai sub yaitu home, status, dan new. Kemudian di bagian produknya ada sub menu list. Ini membantu struktur navigasi tetap rapi dan mudah untuk dikontrol. Nah, selanjutnya pada bagian function konten ini adalah fungsi untuk load konten, di mana di sini ada fungsi untuk menampilkan konten halaman berdasarkan submenu. Nah, apa aja submenunya? Yaitu home, status, new, dan juga list. Nah, kemudian apa itu include dir ini? Nah, ini adalah akan memasukkan file sesuai dengan submenu ini. Nah, jika submenu home, maka akan memanggil kode yaitu barang titik PHP. Kemudian, jika submenu yang dipanggil adalah statis, maka akan memanggil kode ditambah titik PHP. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada bagian
struktur dasar dari HTML. Ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Ini HTML dan juga bagian dari CSS untuk membuat tampilannya lebih menarik. Tampilan web kita jadi lebih menarik lagi. Kemudian di bawahnya ada group dashboard. Nah, di sini membuat struktur dua kolom, asid menu dan main content, di mana ada bagian menu dan juga main contentnya. Ini ada home, status, new, dan juga list. Nih. Baik, selanjutnya kita masuk ke kode barang titik PHP. Nah, itu yang pertama ini artinya untuk file sama dengan barang JSON ini artinya menyimpan nama file JSON tempat semua data barang disimpan. Kemudian yang ini artinya membaca isi file barang JSON dengan isinya itu berbentuk teks JSON. Nah, kemudian di sini ada bagian hapus barang. Nah, selanjutnya di sini ada kode edit barang. Ini adalah kodenya. Jadi ini ada kode untuk simpan perubahan. Nah, setelah selesai diedit maka otomatis akan simpan data baru ke barang titik JSON. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah tampilan dari kode CSS agar tampilan website kita jadi lebih menarik lagi. Kemudian di bawahnya ini ada tombol navigasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video awal, ada beberapa navigasi yang saya gunakan. Nah, ini adalah kodenya untuk navigasi. Kemudian ada tabel daftar barang. Ini adalah tabelnya. Ini adalah tabel daftar barang. Kemudian ada isi dari tabelnya. Nah, di sini kita masuk ke kode tambah titik PHP. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, yang di atas ini. Kemudian ini ada data barang. Data barangnya ada nama, harga, stok, dan juga gambar. Sini bisa menambahkan elemen baru ke array data barang. Bentuk objek disimpan dengan nama, harga, stok, dan gambar. Kemudian ini ada kode di bagian pembayaran titik PHP. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Dan ini ada simpan laporan otomatis. Ini adalah kode untuk menyimpan laporan pembayaran secara otomatis. Kemudian ini ada CSS-nya agar tampilannya lebih menarik. Kemudian di sini ada pembayaran, ini judulnya. Kemudian ini ada button atau navigasinya seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini ada kode untuk hitung kembalian, di mana di sini ada kosongkan keranjang, kemudian ada tambah barang, total, dan juga jumlah uangnya. Kemudian ada juga resi pembayaran. Nah, ini ada hitung kembalian. Ini uang kurang total. Ini adalah rumus-rumus atau kode-kodenya. Ini resi pembayaran. Kemudian ada print resi. Selanjutnya kita ke kode laporan titik PHP. Nah, sini dia berkaitan dengan keuangan titik JSON, yaitu yang ini berkaitan dengan ini ya. Kemudian di sini ada kode hapus laporan, di mana laporan keuangannya itu bisa dihapus. Kemudian di sini ada kode untuk edit laporan, di mana laporannya selain bisa dihapus, kita juga bisa mengeditnya. Kemudian ini ada struktur HTML-nya, ada struktur laporan keuangan plus grafik, dan ini ada CSS untuk bagian laporan, agar tampilan di bagian laporan lebih menarik. Nah, kemudian di sini ada tanggal, detail, total, uang, dan juga kembaliannya. Ini dirincikan. Nah, kemudian kita bisa edit seperti yang saya bilang tadi, kemudian kita bisa simpan yang sudah kita edit. Kemudian total semua transaksi. Kemudian
cetak laporan dan kita bisa laporan keuangan ini kita bisa cetak atau langsung print, ada tombolnya sendiri. Kemudian ada tanggal dan total dari keuangan. Ini ada tanggal dan juga total. Dan ada juga grafik penjualan. Baik, itulah presentasi atau penjelasan kode-kode website yang saya gunakan pada website yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.